Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati para Menteri, Direktur Utama PLN, CEO Kompas, Bapak Lili Utama, Kepala Otorita IKN, Gubernur Kalimantan Timur, Bupati PPU, Bapak Ibu sekalian, para CEO yang hadir pada siang hari ini. Kalau kita datang ke Kalimantan, biasanya sebelum sambutan itu ada pantun. Dan saya nggak tahu sudah bolak-balik ke IKN ini, selalu diberi pantun dan saya belum pernah berpantun. Oleh sebab itu, dalam kesempatan yang baik ini, saya mau berpantun dulu. Boleh ya? Ikan lohan, ikan gabus. Direndam dulu, baru direbus. Supaya pembangunan maju terus, pinjam dulu 100. Yang saya maksud itu 100 CEO Kompas yang hari ini hadir. Bukan uang, dikit-dikit uang, dikit-dikit duit. Dan memang ya benar juga, duit itu perlu untuk membangun negara ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sudah bolak-balik saya sampaikan, sudah sering kali saya sampaikan bahwa Indonesia ini negara besar. Sering kita lupa negara ini adalah negara besar. Negara yang sangat besar. Banyak yang belum tahu, saya sering berbicara dengan kepala negara, kepala pemerintahan, bahwa kita memiliki 17.000 pulau, belum tahu. Bahwa penduduk kita ini sudah hampir 280 juta, juga banyak yang belum tahu. Inilah yang sering saya ulang-ulang kalau dalam pertemuan supaya, dan sekarang hampir semuanya tahu bahwa Indonesia memiliki 17.000 pulau, memiliki penduduk nomor 4 terbesar di dunia. Dan sebagai negara besar, mungkin Bapak Ibu belum pernah mencoba, tapi kan punya jet pribadi. Coba terbang dari Aceh, Banda Aceh, langsung ke Jayapura atau ke Wamena. Baru tahu berapa luas negara ini. Saya pernah mencoba sekali, 9 jam 15 menit. Dari Banda Aceh, nanti nyobalah satu-satu. Dari Banda Aceh ke Jayapura. Kan terasa betapa negara ini sangat, kita berkerasa negara ini negara besar. Itu kalau dari London mungkin sampai, kalau ke sini mungkin sampai mana? Istanbul mungkin. Melewati 6 atau 7 negara. Ya inilah negara kita. Dan kita juga memiliki potensi yang sangat besar. Juga bolak-balik saya sampaikan, potensi mineral melimpah, potensi perikanan melimpah, potensi produk agri melimpah, potensi energi hijau juga melimpah. Kita memiliki sungai saja memiliki 4.400 sungai, yang 128 itu sungai besar. Dan paling besar itu kalau mau energi hijau, Sungai Mambramo, itu punya potensi 23.000 megawatt. Kedua, Sungai Kayan di Kalimantan, 11.000 megawatt. Itu yang hydropower. Belum yang geothermal. Geothermal kita memiliki 29.000 megawatt. Baru dipakai kira-kira 2.000-an megawatt.
Potensinya masih besar sekali. Dan inilah yang akan menjadi daya tarik negara kita karena ke depan ekonomi hijau, energi hijau itu menjadi sebuah kekuatan. Tapi yang paling sulit adalah bagaimana mengintegrasikan potensi ini agar menjadi sebuah kekuatan besar bangsa kita. Ketergantungan negara lain kepada bangsa kita. Sehingga saya pengen sekali ada satu produk besar kita yang bisa masuk ke global supply chains. Inilah yang sedang dalam proses kita rancang, yaitu ekosistem EV baterai dan ekosistem EV, electric vehicle. Tapi mengintegrasikan ini juga bukan barang yang mudah. Bagaimana mengintegrasikan nikel yang banyak di Sulawesi dengan bauksit yang banyak di barat, di Bintan, di Kalbar, integrasikan lagi dengan tembaga yang ada di Papua, di NTB. Yang paling efisien itu diletakkan di mana kalau kita ingin membuat pabriknya. Seperti dulu memutuskan Freeport membangun smelter itu di Gresik atau di Papua. Saya minta di Papua saat itu. Tapi dihitung-hitung, Pak ini berat di sini, listriknya dari mana? Akhirnya diputuskan di Gresik. Inilah karena negara seluas ini mengintegrasikan itulah barang yang sulit. Mengkonsolidasikan itu juga barang yang sulit. Tapi kembali untuk membangunnya, pemerintah tidak bisa sendiri. Butuh peran semua dari kita. Butuh kontribusi semua dari kita. Termasuk utamanya para pengusaha, para investor, para CEO. Dan Bapak Ibu semuanya yang hadir di sini. Saya membayangkan bahwa kalau kita bisa mengintegrasikan tadi, lompatan itu akan terjadi dari negara yang kategorinya negara berkembang masuk ke negara maju. Dan kesempatan itu juga bolak-balik saya sampaikan. Kesempatan itu ada dalam 3 kepemimpinan nasional ke depan. 3 kali kepemimpinan nasional ke depan. Dan itu juga yang disampaikan, sering disampaikan oleh Bank Dunia, oleh IMF, oleh OECD, oleh McKinsey, saya suruh ngitung lagi oleh Bappenas. Kesempatan itu ada, peluang itu ada, opportunity itu ada. Tapi tantangannya juga tidak gampang, tantangannya juga tidak ringan. Butuh konsistensi, butuh keberlanjutan. Karena dari yang saya pelajari, dari kepemimpinan kita, itu selalu sudah sampai SMP, ganti pemimpin, balik lagi ke TK lagi, balik lagi ke SD lagi. Selalu dimulai, sehingga selalu dimulai dari nol. Kayak kita beli bensin di pompa bensin. Pak, dari nol Pak. Pak, sudah nol Pak. Ya Pak, kita mau seperti itu terus. Enggak bisa, kalau sudah SMP mestinya bisa masuk ke SMA, bisa masuk ke S1, S2, S3, S4, S5, S6. Mestinya seperti itu. Konsistensi itu yang sekali lagi dibutuhkan.
Saya belajar dari negara-negara Amerika Latin. Tahun 50-an, tahun 60-an, tahun 70-an mereka sudah menjadi negara berkembang. Tapi sampai saat ini, kebanyakan dari mereka juga masih tetap menjadi negara berkembang dan bahkan ada yang jatuh menjadi negara miskin. Tetapi ada salah satu contoh negara yang menurut saya, ini karena manajemennya, karena tata kelolanya baik, lompatan itu terjadi dan memiliki pertumbuhan ekonomi yang sangat fantastis, yaitu Guyana. Guyana dulu adalah salah satu negara termiskin di Amerika Selatan. Kemudian ditemukan potensi minyak, digarap oleh swasta, bukan oleh BUMN. Maaf Pak Erik. Digarap oleh swasta, bukan oleh BUMN. Tapi difasilitasi, diatur oleh pemerintah. Itu yang benar. Jadi jangan sampai di sini itu kadang-kadang juga swasta pengen mengatur. Yang tertawa itu pasti sudah pernah mengatur. Enggak, yang benar itu silahkan garap swasta, tapi pemerintah memfasilitasi dan mengatur. Dan kini Guyana menjadi negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat. Tahun 2022 pertumbuhan ekonominya sampai mencapai 62%. 62%. Bukan 22, 62% tahun yang lalu. Karena swasta dan pemerintah bergandengan. Kita juga ingin seperti itu. Kembali lagi ke Freeport. Ada swasta, ada BUMN, pemerintah dapat BPH badan, dapat BPH karyawan, dapat biaya ekspor, dapat royalti, dapat PNBP, dan plus karena kita pemilik saham, dapat dividen yang tidak kecil kita dapat dari Freeport sekarang ini. Kerja bareng-bareng. Karena saya sering ditanya oleh masyarakat, Pak, ekspor nikel dihentikan. Terus yang ngerjakan swasta, yang untung dia dong. Rakyat dapat apa? Saya sampaikan, negara ini nggak bisa bekerja kayak swasta. Income, penerimaan negara itu dari pajak, dari biaya ekspor, dari penerimaan negara bukan pajak. Saya sampaikan, negara memang tidak mendapatkan keuntungan dari sana, tetapi negara mendapatkan penerimaan dari PPH, badan PPH, karyawan, dari royalti, dari penerimaan negara bukan pajak, dari dividen, dapat banyak. Nah, dari situlah bisa dipakai oleh APBN untuk apa? Untuk dana desa, untuk bantuan sosial, untuk membangun infrastruktur. Memang harus dijelaskan seperti itu supaya clear. Dipikir kita nggak dapat apa-apa, dapat. Jadi sekali lagi, kerjasama, kolaborasi itu sekarang menjadi kunci. Saya beri contoh yang kedua, pembangunan IKN. Ini juga tidak bisa dan tidak mungkin dikerjakan oleh pemerintah sendiri. 33 billion US dollar. Enggak mungkin. Oleh sebab itu, kemarin kita rancang 20% itu dari anggaran APBN, yang 80% itu PPP atau dari private sector. Dan yang senang
setelah pemerintah memulai 2 tahun yang lalu, pertengahan tahun ini sudah mulai swasta masuk, swasta masuk, swasta masuk. Letakkan batu pertama, groundbreaking, terus. Dan saat ini memang masih kita rem, yang diprioritaskan adalah dari dalam negeri terlebih dahulu. Meskipun dari luar juga ada nengok beberapa kali, misalnya dari Singapura kemarin 130 investor datang melihat Nusantara. Dan banyak yang berminat, yang sudah letter of interest berapa Pak? Total 320. Banyak, tapi kita berikan terlebih dahulu kepada investor dalam negeri. Nanti kalau enggak, nanti udah suaranya. Ini kok serius sekali. Saya pengen ini aja lah. Ini Bapak Ibu semuanya kan sudah melihat Ibu Kota Negara baru, Nusantara. Saya pengen satu orang komentar dulu. Ibu-ibu coba. Silakan. Tahu. Tekstil, garment. Izin Pak. Furniture juga. Ini gara-gara undangan Bapak waktu acara Asmindo Ivina, kami ke sini bersama dengan Pak Lilik dan teman-teman CEO yang lain. Saya mau ngomong belak-belakan ya Pak, mumpung saya juga satu kota sama Bapak. Saya pertama-tama dengar soal IKN, saya jujur nggak terlalu percaya Pak. Boleh ngomong belak-belakan kan? Silakan. Tapi hari ini di mobil juga tadi dari Balikpapan, saya merasa bangga bahwa ide dari IKN ini dari Wong Solo Pak, dari Bapak. Salah. Ide dan gagasan itu tahun 1957 dari Bung Karno. Dari Pak Karno. Bukan dari saya. Saya mengeksekusi. Ya. Nah biasanya Wong Solo ini kan alon-alon asal kelakon. Tapi Bapak kan langsung proceed, gitu, langsung eksekusi. Sat-sat. Tapi melihat IKN nih Pak, termasuk cita-citanya kita menuju Indonesia Emas 2045. Dan kita praktisi lapangan. Di luar infrastruktur Pak, kami merasa bahwa yang perlu, tadi Bapak udah sampaikan, edukasi Pak. Karena menuju Indonesia Emas ini, saya merasa bahwa selain SDA kita juga perlu dan infrastruktur kita perlu SDM. SDM emas. Nah mohon Pak nanti petunjuk dari Bapak, arahan tadi Bapak juga udah sampaikan mengarah kepada Indonesia Emas mengenai SDM Pak. Dan nuwun sewu Pak, juga penegakan hukum, kepastian hukum, reformasi hukum. Karena semua yang kita build ini perlu kepastian hukum terutama kalau nanti ada PPP Pak. Karena jangan sampai nanti di masa kabinet berikutnya kami-kami yang ikut membangun yang tadi Bapak di Pantun sampaikan 100 CEO atau nanti 1000 sejuta CEO sama-sama membangun bersama Indonesia, kita juga kena masalah sama-sama. Nuwun sewu Pak kalau saya terbuka. Terima kasih. Ini komentarnya mengenai IKN belum tadi, baru yang saya dengar keluhan ini. Bukan keluhan Pak, tapi kalau saya boleh ngomong all out, kalau itu kepastian. IKN. Mengenai IKN. Ya, kalau kepastian hukum dan reformasi hukum ada, kita siap Pak untuk support IKN bersama Bapak. Karena itu yang kita perlukan dari teman-teman di sini, karena kita ini private sector Pak. Jangan sampai kita support, tapi kita nggak jelas nantinya ujung-ujungnya, ya Bapak tahu deh.
ujung-ujungnya Oh enggak jelasnya, jelas apanya tuh? ujung-ujungnya kita yang diperiksa, kita yang ini Kok Pak. diperiksa tuh kenapa? Nah, itu. Mau bangun IKN kok diperiksa? Iya, Pak. Ya, itu dari kami. Tadi saya sama teman-teman foto-foto di Istana Negara. Kita ngomong ini untuk anak kita yang bangun, tapi nanti yang menikmati anak dan cucu. Dan izin Pak, memang saya tahu bahwa 2024 Bapak ingin kita upacara di sini. Tapi nuwun sewu Pak, kita siap tapi kita set tapi juga ada alon-alon asal kelakonnya Pak. Mengingat edukasi dan juga penegakan hukum juga sama pentingnya Pak dengan IKN. Terima kasih banyak Pak. Tahun depan itu banyak yang berpikir tahun depan IKN jadi. Siapa yang ngomong? Tahun depan itu kita mau upacara di IKN. Ya. Lapangannya, rumputnya sudah ditanam, pasti rampung. Kalau yang lain-lain, itu bisa sampai 15 tahun. Supaya tahu, supaya enggak terjadi miss. Enggak, 15 tahun, kurang lebih. Tapi mungkin bisa maju kalau swastanya ngebut. Seperti sekarang ini kalau tiap bulan groundbreaking 10, 15, 10, 20, itu baru akan cepat. Jadi saya mengajak Bapak Ibu semuanya, mumpung harga tanahnya masih murah. Karena kalau Bapak Ibu beli sekarang di SCBD itu mungkin harga tanah per meter sudah berapa? 200 juta mungkin. Di Menteng mungkin sudah 100, 150 juta. Di Balikpapan itu pun sudah 10-15 juta. Di sini masih di bawah 1 juta. Tapi mungkin minggu depan sudah naik. Enggak, benar-benar. Bulan depan udah naik. Karena memang harganya bergerak terus. Kalau peminat banyak, masa dijual murah? Ya enggak lah. Otorita pintar. Jadi kembali, IKN ini adalah investasi untuk masa depan kita. Investasi untuk keberlanjutan Indonesia. Jadi kalau masih ada khawatir apa gitu loh. Pak nanti enggak dilanjutkan, undang-undangnya sudah ada. Undang-undangnya itu didukung oleh 93% fraksi partai-partai di DPR. Apalagi? Takut apa lagi? Takut pemilu. Ini kadang-kadang apa? Kita ini kan sudah berapa kali pemilu langsung. 2024, 2009, 2014, 2019. Ya kalau mau pemilu anget-anget dikit agak-agak panas kan enggak apa-apa. Yang paling penting Bapak Ibu jangan beli kipas itu. Ngipasin. Atau ibu-ibu beli kompor manas-manasin. Enggak lah, kita ini saya lihat sudah semakin dewasa dalam berdemokrasi. Perbedaan itu biasa. Beda pilihan biasa gitu loh. Oh, yang milih semuanya kan rakyat. Kedaulatan itu ada di tangan rakyat. Bapak seganteng apapun kalau rakyat nggak seneng, gimana? Bapak senengnya yang desa-desa kayak saya gini. Gimana? Ini pilihan rakyat. Dan persaingan dalam kompetisi dalam pemilu biasa-biasa aja. Nggak usah, Bapak Ibu ini kan biasa di bisnis, biasa di ekonomi. Ya nggak usah lah belajar jadi politikus, kadang-kadang ngomentari, malah bisa keliru. Yang paling penting, kita berharap semua setelah bertanding, setelah berkompetisi nanti, kompak lagi, bersatu lagi untuk negara dan bangsa yang kita cintai.
kembali ke hilirisasi ya. Kita jangan juga hanya terpaku pada satu. Saya itu biasanya senang kerja fokus. Tapi kalau bisa ngerjakan dua lebih baik. Jangan hanya urusan mineral saja. Karena yang lain kita ini masih banyak. Produk-produk pertanian banyak sekali yang bisa kita kerjakan. Produk-produk kelautan banyak sekali. Sekarang mungkin yang ramai ke depan, yang akan kita ramein itu rumput laut. Karena tidak hanya untuk urusan untuk farmasi, untuk kecantikan. Rumput laut sudah bisa dipakai untuk membuat bioetanol. Dan Indonesia ini penghasil rumput laut nomor 2 di dunia dan sangat memungkinkan sekali untuk bisa menjadi terbesar pertama di dunia. Sekarang kita baru capai 10,2 juta ton dan masih diekspor mentahan dan dibuat tepung agar. Kenapa kita tidak larikan ke bioetanol? Dan ini yang saya senang kalau rumput laut dikerjakan, itu yang bisa dapat di atasnya dapat, tengah dapat, rakyat di pesisir dapat semuanya. Sangat menarik saya melihat, dan kita mau membuat contoh satu saja yang benar nanti difotokopi udah ke lokasi-lokasi yang lain. Dan kita harapkan kalau nanti mineral dikerjakan, fokus hilirisasi, kemudian pertanian juga ada hilirisasi, perkebunan ada hilirisasi, kelautan perikanan ada hilirisasi. Perkiraan kita pendapatan per kapita 10 tahun yang akan datang itu sudah mencapai hampir 10.000, perkiraan 9.600 atau lebih sedikit. Dalam 15 tahun ke depan, mungkin kita sudah mencapai kurang lebih 13.600 sampai 14.000. 20 tahun lagi bisa sudah 21.000 ke atas. Tapi sekali lagi tantangannya bukan tantangan yang gampang dengan situasi global yang sekarang ini makin tidak jelas dan makin tidak pasti. Perubahan iklim, menurunkan produksi, kemudian kenaikan suku bunga di Amerika yang menyebabkan capital outflow, perang Ukraina belum selesai, tambah lagi perang di Hamas dan Israel. Saya kira tantangan-tantangan itu yang banyak memang tantangan eksternal yang sulit kita prediksi dan sulit kita hitung. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini, dan saya melihat ekonomi hijau ke depan di negara kita akan menjadi sebuah peluang yang sangat besar. Peluang itu kelihatan sekali, tinggal kita mau segera memulai atau tidak, dan itu tergantung Bapak Ibu semuanya. Negaranya sekali lagi mengatur dan memfasilitasi semuanya. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.